Kepadanya kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 7, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Silakan duduk. Saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Zion Tailing Sentrum menyampaikan selamat datang bagi kita semua dalam ibadah minggu di sesi yang kedua ini. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, warta jemaat di minggu ini kita boleh ikuti bersama laporan keuangan yang lewat layar LED. Sementara untuk ibadah anak sekolah minggu aras jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 April 2026 pukul 7 pagi di rumah gereja. Kemudian ibadah remaja aras jemaat akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 17 April 2026 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Kemudian ibadah kebaktian penyegaran iman wilayah Manado Tailing Tingkulu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2026 pukul 5 sore bertempat di Gereja Masih Injili Minahasa Bethel Tailing Atas Manado. Kemudian untuk ibadah tour religi KPDP, tim doa dan pelayan khusus akan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 jam 7.30 sudah berkumpul di gedung gereja. Sementara pendaftaran batas sampai dengan hari Senin 20 April 2026. Kemudian pendaftaran 100.000 per kolom karena berhubungan dengan transportasi. Kemudian untuk transportasi disediakan oleh KPDP, konsumsi disediakan oleh anggota masing-masing. Kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur, sampul syukur hari ulang tahun pribadi, sampul syukur hari ulang tahun perkawinan, sampul syukur keluarga bulanan, perpuluhan, sampul syukur lainnya, sampul untuk pembangunan, bahkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang turut menopang dalam penggalangan dana dan pengadaan bahan untuk pembangunan pastori, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kemudian untuk penataan halaman gereja di bulan April 2026 ini, kolom 7 dan kolom 8. Kadin di pagi hari ini, Ibu Pendeta Iren Sompi Lawalata, SHMTH, disampaikan terima kasih dalam pelayanannya. Tuhan memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Kemudian disampaikan terima kasih juga kepada P1 dan P2 di saat ini, Penatua dan Diaken kolom 16, penerima tamu, Penatua pelayan khusus kolom 17, dan doa Kadim, terima kasih yang sudah disampaikan tadi, Diaken kolom 13, kemudian Pianes Penatua Kenneth Bernardus, mungkin diganti oleh J, terima kasih J. Kemudian Kantoria, terima kasih kepada tim Kantoria, dan disampaikan juga terima kasih kepada jemaat yang akan mengisi puji-pujian sebentar. Jemaat kolom 13, jemaat kolom 16, jemaat kolom 17, dan perangkat kelurahan Teling Atas. Terima kasih tim multimedia, dan terima kasih sekali lagi kepada jemaat yang boleh hadir beribadah bersama di saat ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ajak jemaat berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, ketika Engkau menghentar kami, umat kepunyaan-Mu, boleh menyatu dalam persekutuan ibadah, dalam mana kami mau menjawab tanggung jawab iman kami, respon iman kami yang percaya sungguh-sungguh kepadamu. Melalui persekutuan ibadah ini, kami datang dalam satu kerinduan untuk memuji memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, untuk mengagungkan dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Berkenan Engkau atas semua kami ini Tuhan, sehingga persekutuan ibadah ini benar-benar menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus yang bangkit dari antara orang mati, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Badan pekerja tolong cari kostor, pasang AC. Ini ada AC pasang, ini panas sekali tuh orang. Jemaat yang diberkati Tuhan, dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Di hari Minggu pagi ini Tuhan, kami umat-Mu datang kepadamu di rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Gemim Sionteling Sentrum, kami jemaat-Mu Tuhan dalam kerinduan berbakti kepadamu. Kami sungguh menyadari akan keberadaan kehidupan kami Tuhan. Engkau sangat mengenal kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Engkau sangat mengetahui profil kehidupan kami Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa dalam pengakuan kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami ini sebagai umat-Mu menyadari bahwa kami ini dalam banyak aktivitas hidup ini seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata-Mu. Apakah dalam hati kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami, seringkali tanpa kami sadari kami sudah menyakiti hati orang-orang yang kami kasihi, terlebih menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami datang kepadamu dalam permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Dan hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun terdamailah. Karena kasih-Nya agunglah, samudra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Saya ajak jemaat berdiri, mari kita sampaikan pujian berbalasan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, Dan pujilah namanya yang tinggi luhur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Disilakan duduk. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Ya Tuhan Allah, Engkau firman kehidupan itu sendiri. Ketika Engkau telah berkenan atas kehidupan kami semua yang boleh menyatu dalam persekutuan ibadah baik di rumah gereja tetapi pun melalui siaran Radio Republik Indonesia yang disiarkan secara live. Kami berdoa dan bermohon kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu Engkau karuniakanlah kiranya bagi kami semua, baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, tetapi pun bagi sekalian kami. Sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, benar-benar kami mengerti, kami pahami, dan kemudian kami maknai dalam perjalanan hidup kami, dalam kami menunaikan tugas dan tanggung jawab, amanat dan kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kerja dan pelayanan, bahkan dalam seantero aktivitas kehidupan kami. Sehingga hidup yang kami jalani benar-benar berpadanan sesuai dengan firman-Mu. Berfirman bagi kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam surat Petrus yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 3 hingga 12. Dengan judul perikop pengharapan iman dan kasih.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Mari kita berdiri, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Kristus Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang memberi hidup selamat dan hidup yang berkemenangan bagi kami sekalian. Kami sungguh menikmati kebaikan kasih sayang Tuhan, dan karena itu kami mau di hidup ini melakukan setiap kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, baik kami yang ada
sebagai perangkat pelayanan di Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum. Semua pendeta yang ada, badan pekerja majelis jemaat, penasihat jemaat, pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 24, Ketua Komisi Bipra, Kelompok Pelayanan Lansia, KPDP Panji Yosua, pegawai gereja Kostor, bahkan UPK Bipra dari kolom 1 sampai kolom 24, SD Gemim, PAUD, kiranya Tuhan menolong kami semua dalam setiap pemberian diri, tugas, tanggung jawab, kerja pelayanan. Kami tetap semangat, sukacita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Meski tidak mudah, ada tantangan, ada gumul, ada yang harus kami lakukan dan perjuangkan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan menolong kami. Dan Tuhan juga menghadirkan jemaat Tuhan yang ada dari kolom 1 sampai kolom 24 untuk bekerja sama menopang pelayanan bagi gereja Tuhan. Dan Tuhan saja yang dimuliakan, bukan karena kuat dan hebatnya kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tetapi karena Tuhan menolong semua kami sebagai bagian dari gereja Gemim Sion Teling Sentrum. Bahkan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengikuti siaran langsung RRI di saat ini. Tuhan berkati setiap pribadi dan keluarga. Kiranya hidup mereka diberkati, menjadi berkenan bagi Tuhan. Semua program kerja pelayanan yang ada, kami letakkan di dalam tangan pengasihan Tuhan, termasuk panitia Hari Raya Gereja Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum di tahun 2026 ini. Tuhan menolong supaya semua berjalan dengan segala baik, dan Tuhan saja yang dimuliakan atas segala sesuatunya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini boleh menikmati sukacita dan kegembiraan karena hari ulang tahun Ibu Magdalena Alelo, hari ulang tahun yang ke-79 dalam keluarga Rumengan Alelo kolom 17. Ibu Randa Aprisia Lumingkewas, hari ulang tahun yang ke-24 dalam keluarga Saleh Lumingkewas kolom 19. Putra Miracle Yosafat Gampamole, hari ulang tahun ke-16 dalam kehidupan keluarga Gampamole Tatauhe kolom 24. Kiranya segala syukur sukacita yang boleh dirasakan ternikmati di hari ini akan menghentar setiap pribadi bahkan keluarga ini untuk mengembalikan pujian syukur sukacita mereka hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan untuk segala ucapan syukur yang boleh ternikmati. Kami berdoa sebagai gereja Tuhan, Tuhan menolong dalam segenap tugas tanggung jawab, dikuatkan dalam situasi dan keadaan apapun, bahkan akan selalu ada dalam syukur sukacita, memuji memuliakan Tuhan. Dan kami sekalian akan terus mampu menjadi pribadi dan jemaat yang terus memelihara iman yang terus bertumbuh berakar di dalam Kristus Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang menganugerahkan hidup selamat dan hidup berkemenangan bagi kami sekalian. Kami berdoa kiranya Tuhan pelihara kami dalam kasih berkat dan pertolongan Tuhan. Kami semua terpelihara secara sehat, kuat, diberkati Tuhan. Kami yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di rumah gereja di saat ini, tetapi juga yang beribadah melalui siaran RRI, supaya kami boleh ada dalam perjumpaan persekutuan ibadah di waktu-waktu yang akan datang. Bukan hanya kiranya persekutuan ibadah di rumah gereja, tetapi juga persekutuan ibadah yang ada di kolom kami, Bipra, dan yang memungkinkan kami untuk ada di dalamnya. Kami juga menopang dalam doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena kondisi fisik kesehatan
Mereka sedang dirawat di rumah sakit bagi anak-anak kami, adik kasih Wendur, dalam kehidupan keluarga Wendur Rory, Jemaat Kolom 3. Dan kami juga menopang dalam doa bagi adik Joy Lungkang, dalam kehidupan keluarga Lungkang Kalalo, yang juga saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Juga kami doakan buat Ibu Feby Kuilim yang telah menjalani tindakan operasi mata di rumah sakit Prof. Kando. Tuhan berkati semua perawatan-perawatan medis yang terus dilakukan, sehingga boleh mendatangkan kesembuhan, kekuatan daripadamu, dan pengharapan iman mereka yang sakit dan keluarga tetap diletakkan hanya di dalam tangan Tuhan yang mengasihi dan yang menyembuhkan. Keluarga tetap dikuatkan dalam pendampingan kasih bagi saudara-saudara kami, bagi anak-anak kami yang sedang sakit ini. Kami berdoa bagi pemerintah kami, baik dari pusat sampai di tempat kami, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Wanea, Kelurahan Teling Atas. Hadirkanlah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang tetap semangat menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Ketika mereka melakukannya, mereka seperti melakukannya untuk Tuhan. Kami yang adalah warga gereja tetapi juga warga masyarakat boleh hidup dalam suasana aman, tentram, damai meski kami ada dalam berbagai perbedaan. Kami juga berdoa bagi badan pekerja Majelis Sinode Gemim, semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan menjalankan tanggung jawab mereka sebagai badan pekerja Majelis Sinode Gemim. Mereka bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu mereka akan terus dikuatkan, dimampukan, ditolong oleh Tuhan, sehingga semua kerja pelayanan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pelayanan dari seluruh warga gereja Masehi Injili di Minahasa. Dan semuanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami tapaki nanti. Sebagaimana Engkau menyertai kami di sepanjang minggu yang telah berlalu, maka perjalanan hidup ke depan di minggu yang akan baru nanti, seanteronya kami letakkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ada sukses dan berhasil, ada sukacita dan kegembiraan yang boleh menjadi bagian kami semua. Kami yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di saat ini, Tuhan berkati kami semua, baik kami pelayan khusus, kantoria, keyboardis, bahkan kelompok puji-pujian yang akan mengambil bagian sebentar, bahkan petugas RRI yang sudah boleh ada juga. Tuhan berkati kami semua. Biar apa yang kami lakukan memuliakan Tuhan. Kami diberkati hari ini, tetapi juga dalam pengharapan iman. Pemberkatan Tuhan pun berlaku hari esok dan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur dalam pengharapan iman hanya kepadamu. Di dalam Kristus Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ikuti bersama persembahan puji-pujian. Sebelum khotbah disilakan jemaat kolom 16.
Puji-pujian selanjutnya disilakan jemaat kolom 13. Setelah jemaat kolom 13, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Silakan kolom 13. Disilakan seluruh anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Setelah itu anak-anak sekolah minggu akan berpindah di ruangan sebelah. Silakan.
Shalom. Damai di hati. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik kita yang beribadah di Gereja Gemim Sion Teling Sentrum, tetapi juga yang mengikuti siaran live streaming dari RRI. Kita semua dikasihi dan diberkati Tuhan. Di minggu kedua bulan April ini, tentu kita masih berada di dalam suasana sukacita Paskah kebangkitan Kristus. Bersama dengan semua warga gereja Masehi Injili di Minahasa, kita diajak untuk ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang sama, yakni yang terambil dari dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 yang mengisahkan tentang pengharapan, iman, dan kasih. Dengan tuntunan tema mingguan, percaya kepada Dia sekalipun kamu tidak melihatnya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan di saat ini ditulis oleh Rasul Petrus dengan bantuan Silas sebagai juru tulisnya. Rasul Petrus adalah salah seorang murid Yesus, diberi nama Petrus oleh Yesus yang berarti batu karang. Rasul Petrus terpanggil untuk memberitakan kebangkitan Kristus Yesus dalam pengharapan, iman, dan kasih. Secara khusus ia menuliskan surat ini kepada jemaat Kristen diaspora, perantauan, yang tersebar di provinsi Asia Kecil yakni Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sebagai jemaat diaspora, mereka hidup sebagai jemaat minoritas yang sekalipun tidak melihat Yesus secara fisik, namun yang tetap memelihara imannya kepada Yesus Kristus. Meskipun realitas yang dijumpakan saat itu, mereka harus menghadapi tekanan, penderitaan, penganiayaan dari mereka yang membenci Yesus dan pengikutnya. Kala itu pemerintahan Romawi mengejar dan menangkap orang Kristen. Oleh karena ada hal-hal yang tidak mereka lakukan, di antaranya mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka tidak mau mengikuti tradisi atau kebiasaan masyarakat sekitar, kafir termasuk apa yang diwajibkan oleh pemerintah. Sehingga mereka mengalami penganiayaan, penderitaan. Memang kalau menghadapi beton susah, Kang. Iya. Ada yang dipenjarakan, ada yang dibakar hidup-hidup sebagai obor. Memang di zaman Kaisar Nero kekejaman terhadap orang Kristen sungguh luar biasa. Di saat itu jemaat mengalami tekanan, penderitaan, penganiayaan yang luar biasa. Mereka dikucilkan, kehilangan mata pencarian, pekerjaan mereka. Sehingga jemaat mulai berpikir, apakah mengikut Yesus Kristus Tuhan sepadan dengan penderitaan yang mereka alami. Dalam keadaan yang demikian ini, Rasul Petrus melihat jemaat, meski mereka belum murtad, tetapi dia melihat bahwa iman mereka sudah mulai lemah. Mereka sudah mulai takut dan putus asa. Kekhawatiran Petrus, jangan-jangan mereka meninggalkan iman. Karena itu melalui tulisan suratnya ini Rasul Petrus menuliskan
supaya jemaat untuk tetap memelihara iman. Mereka tetap berharap, mereka tetap kuat, sebab apa yang dijumpakan kepada mereka bahwa sejatinya iman mereka sedang diuji. Karena itu mereka jangan goyah, dan bahwa mereka harus tetap percaya dalam iman mereka meski mereka tidak melihat. Luar biasa. Orang yang melihat Yesus secara fisik, tapi mereka percaya mengasihi Yesus. Rasul Petrus memulai suratnya dengan pujiannya kepada Allah. Ayat 3 katakan, terpujilah Allah Bapa, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Rasul Petrus menegaskan bahwa melalui kebangkitan Kristus Yesus, kita telah dilahirkan kembali kepada hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh dengan kepastian akan janji Allah di dalam Kristus yang menyelamatkan. Jika Yesus tidak benar-benar dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah imanmu. Dan bahwa melalui kebangkitan Kristus Yesus, mereka sejatinya mewarisi warisan yang kekal, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Dan bahwa penderitaan, berbagai-bagai cobaan yang sekarang ini mereka terima, kiranya akan justru mampu membawa mereka untuk bergembira. Sebab itu bagian dari ujian kemurnian iman, seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Dan yang dalam ujian kemurnian ini nilainya jauh melebihi kemurnian emas. Emas lagi berharga kan? Tetapi ketika mereka mampu dalam ujian iman ini, mereka lebih bernilai, lebih berharga untuk menghasilkan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya di akhir zaman. Rasul Petrus memberi pujian yang luar biasa kepada mereka, kepada jemaat Kristen diaspora ini, bahwa sekalipun mereka belum melihat Yesus secara fisik, tapi mereka mengasihi dan percaya kepada Yesus. Dan iman yang demikian, suatu keistimewaan yang luar biasa, sukacita yang mulia, keselamatan jiwa. Selanjutnya Rasul Petrus katakan bahwa para nabi perjanjian lama menubuatkan keselamatan ini. Mereka melihat zaman Mesias, meneliti, bahkan malaikat pun ingin mengetahuinya. Di bagian akhir bacaan ini. Melalui suratnya, Rasul Petrus mengharapkan supaya jemaat Kristen diaspora ini menyadari bahwa mereka sudah diselamatkan melalui kebangkitan Kristus Yesus, bahwa mereka memiliki iman dan masa depan yang pasti, dan bahwa penderitaan bukan tanda Allah membiarkan, meninggalkan mereka, tetapi sejatinya mereka ada dalam rencana besar Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahwa sebagaimana jemaat Kristen diaspora mereka tidak melihat Yesus Kristus secara fisik, tetapi mereka percaya, mengasihi, hidup beriman kepada Kristus, maka hal yang sama juga kiranya boleh menjadi bagian kita. Orang tidak pernah melihat Yesus secara fisik toh. Orang yang tidak pernah menjadi saksi sejarah peristiwa kebangkitan Kristus.
Sehingga kiranya firman ini juga mengingatkan kita, memberi semangat bagi kita dalam perjuangan-perjuangan iman di waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri ini. Meski orang yang nak melihat Kristus, tetapi orang mengenalnya melalui kesaksian Alkitab, ya, melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, melalui karya Tuhan yang diberlakukan dalam hidup kita, melalui kebaikan-kebaikan yang orang rasakan, sehingga kebangkitan Kristus kiranya memberi pengharapan bagi kita yang masih hidup dan yang masih suka mau hidup leh. Contoh kalau mau tanya pada orang masih suka mau hidup, oh iya jelas tuh pendeta masih suka. Biar kurang pengkak-pengkak toh, biar kurang setengah mati, iya toh. Baik karena kesulitan ekonomi kita, baik karena kondisi fisik kesehatan kita dan hal lainnya, pasti orang masih punya pengharapan untuk menikmati hidup. Namanya orang masih hidup, iya toh, masih bernapas, orang punya pengharapan. Dan kiranya pengharapan yang kita miliki ini adalah pengharapan yang hidup oleh karena Kristus. Yang kita percaya, yang kita imani adalah Kristus yang benar-benar hidup. Dia telah dibangkitkan, menganugerahkan hidup selamat, hidup berkemenangan. Pengharapan iman kita tidak kosong. Pengharapan kita berdasar pada kebangkitan Kristus, memiliki warisan yang kekal, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, yang disediakan Tuhan. Karena itu orang jalani hidup ini, jangan pernah khawatir bahwa orang yang akan ada dalam penyertaan Tuhan. Meski perjalanan hidup tidak mudah, ada gumul, ada persoalan, tetapi jangan pernah berhenti untuk berharap, jangan pernah putus asa, sebab Kristus yang bangkit telah menyediakan yang orang perlukan. Hanya mari orang pelihara iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus. Meski orang yang nak melihat Dia, tapi kita percaya, kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Apa bentuk sebagai kasih kita, percaya kita kepada Kristus? Bangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bangun persekutuan yang selalu mau rindu bersekutu dengan Tuhan. Baik dalam persekutuan ibadah di rumah gereja, tetapi juga persekutuan ibadah yang ada di kolom, di Bipra, ya. Ini periode-periode akhir pelayanan, Kang. Iya. Tetapi bukan akhir hidup kita. Karena itu orang tetap semangat menjalani tanggung jawab, baik yang dipercayakan dalam tugas tanggung jawab kerja pelayanan sebagai pelayan khusus UPK Bipra, tetapi juga sebagai jemaat Tuhan. Karena sejatinya orang semua adalah pelayan Tuhan. Tetapi memang ada yang diperlengkapi secara khusus untuk memperlengkapi jemaat. Itu pelayan khusus. Dan yang diharapkan bahwa dengan kita memiliki pengharapan di dalam Kristus yang bangkit itu akan memberi kekuatan bagi kita untuk bertahan dalam hidup ini. Dan iman yang kita miliki akan memberi kita keberanian untuk berjalan, survive dalam segala yang Tuhan jumpakan. Dan kasih yang Kristus bawa, karena orang hidup di bawah kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu, akan memberi semangat bagi orang untuk mampu juga memelihara kasih seorang akan yang lain. Orang hidup dalam pengharapan, berjalan dalam iman, melayani dalam kasih. Pengharapan, iman, dan kasih, mereka berkaitan erat satu dengan yang lain. Sebab kalau nyana ada salah satu, bisa saja orang putus asa, ya, mudah putus asa, mudah hilang pengharapan, mudah goyah, nyana semangat lagi menjalani hidup ini. Karena itu melalui firman ini, mari orang terus berharap, percaya, dan mengasihi Kristus Yesus.
yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, telah memiliki pengharapan yang hidup, iman yang murni dan kasih yang nyata yang dapat orang buktikan dalam kehidupan hari lepas hari, di hidup yang masih Tuhan karuniakan. Hari ini sebentar akan ada pelantikan panitia, pengutusan dan penerimaan pendeta. Kamu itu kan ada penerimaan toh, Pak Penatua? Ada. Karena itu pendeta ketuk mau datang DPSK suruh dimasukkan. Jadi jemaat akan menerimanya, ada penolakan. Karena jemaat Sion yang pernah batolak pendeta, ya. Sebentar akan dilantik tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta. DP pelaksanaan bulan Juni, Kang. DP personil kurang lebih 15 orang, so. Ya. Ini waktu so mepet, Kang. Dorang mesti bekerja keras. Tapi semangat juga, karena yang terang kerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dipilih ini untuk menjalankan tugas sebagai tim kerja, akan Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, dan kita berharap berdoa supaya ada topangan dari seluruh jemaat yang ada dari kolom 1 sampai kolom 24. Topang kerja dari tim kerja ini supaya sukses berhasil acaranya, ya, dan menjadi kebanggaan for torang. Meski memang selalu di sesuatu pasti ada cerita, ada kisah, ya. Tetapi kiranya menjadi kebanggaan for torang untuk sukses berhasilnya acara ini, karena itu topang tim kerja yang ada. Mereka akan bekerja dengan semangat, sukacita, meski tidak mudah, tapi miliki pengharapan, iman dan kasih. Letakkan semua itu kepada Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dia pasti akan menolong dan memampukan tim kerja bekerja dengan baik untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Itu pendeta akan pergi dan datang, tapi apa yang dilakukan, yang didedikasikan untuk kerja pelayanan, itu akan terus diingat, dikenang oleh jemaat. Kiranya firman Tuhan hari ini akan sungguh menolong dan memperlengkapi orang semua dalam mewujudkan kehidupan kita, dalam mewujudkan panggilan iman kita sebagai orang-orang percaya, sehingga hidup yang dijalani benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati orang semua. Amin. Firman Tuhan. Puji-pujian setelah khotbah disilakan jemaat kolom 17. Setelah jemaat kolom 17 berangkat kelurahan.
Disilakan puji-pujian dari perangkat kelurahan. Nada. Jemaat Tuhan, kita akan mempersembahkan persembahan kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sambil memberikan persembahan, kita melakukan PKJ nomor 146, bawa persembahanmu. Jalan rajamu
Jemaat mari berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami di rumah gereja ini. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah merenungkannya, merespons akan pelayanan firman. Kami sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur hari ulang tahun pribadi dan hari ulang tahun pernikahan, maupun sampul syukur untuk pembangunan dan sampul syukur lainnya. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar dapat mendukung, juga dapat memberkati keluarga kami, mencukupi semua kebutuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa bagi para hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mengelola persembahan, kiranya diberikan kesehatan, hikmat bijaksana untuk menata kelola persembahan yang sudah diberikan jemaat. Kiranya dapat menopang pelayanan yang ada di Gemim Sion Teling Sentrum di tingkat kolom maupun di arah sinode. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Masih tetap berdiri dari Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Jemaat silakan duduk. Jemaat Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melaksanakan pelantikan tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum tahun 2026. Sebelum kami akan melantik mereka, perlu kita pelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum tahun 2026 tersebut. Pada dasarnya semua siri jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun ada orang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus, yang ditetapkan sebagai pekerja tetap, yang dilantik sebagai anggota komisi, badan, dan yang diutus. Walaupun tugas dan tanggung jawab dan wewenang dari orang-orang ini berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 7 dan ayat 11 sampai 16. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih dan karunia menurut ukuran pemberian Kristus, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun
dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oleh karena dalam ibadah ini akan dilantik tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum tahun 2026, maka perlu diterangkan apa yang khususnya merupakan tugas, tanggung jawab dan wewenang tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum tahun 2026. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan surat keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat. Surat keputusan nomor 61 garing SK garing BP datar JSTS garing 4 Romawi datar 2026. Penetapan tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta tahun 2026. Karena amanat kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Teling Sentrum Manado menimbang bahwa pada dasarnya seseorang dipanggil melayani di dalam jemaat. Ia sedang diberikan berkat Tuhan secara khusus. Ia akan diutus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Mengingat 1 Tata Gereja Gemim tahun 2021, Peraturan tentang Pekerja Gemim bab 3 pasal 6. Kedua, Rencana Kerja Jemaat dan ABP tahun 2026. Ketiga, Keputusan Sidang Majelis Jemaat tanggal 9 Maret 2026 memutuskan menetapkan: pertama, tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta Jemaat Sion Teling Sentrum tahun 2026 yang komposisinya sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini. Kedua, tugas dan tanggung jawab tim kerja melaksanakan, mengatur pelaksanaan pengutusan dan penerimaan pendeta termasuk kegiatan seremonial. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak dilakukan pelantikan. Keempat, menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan penggunaan dana yang telah dilakukan pelayanan pengawasan oleh Komisi Pengawas Perbendaharaan Jemaat paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan dalam sidang majelis jemaat melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat. Kelima, dalam hal terdapat penyesuaian tugas dan tanggung jawab dan atau terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali serta diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 10 April 2026. Badan Pekerja Majelis Jemaat sudah bertanda dan cap Ketua Pendeta Amos Mondoringin, Master Teologia, Sekretaris Penatua Jack Air Palit SE. Lampiran tim kerja pengutusan pendeta dan penerimaan pendeta Jemaat Sion Teling Sentrum tahun 2026. Bagi nama-nama yang saya sebut dengan kasih diundang untuk berdiri di depan mimbar menghadap pendeta. Ketua, Dr. Janelin Rifana S. Tengor, SPJK. Wakil Ketua, Arthur Moniung SH MH. Sekretaris Penatua
Sekretaris Penatua Dr. Stanley Ko Walando, SE, MSI, AK, CA. Wakil Sekretaris Sony Marsabesi Esos. Bendahara Priska Kawatu SE. Anggota Diaken Sonya Kairupan SE MSI. Hendra Rondonu SSTP. Yulia Sanger SSTP. Ervina Mongkol SEMM. Yuli Mangindaan SE. Livia Tengor ST. Pinkan Palandi SE. Feby Mangindaan SPI. Agnes Kim Kalalo SE. Dan terakhir, Hari Paat SKEP. Badan Pekerja Majelis Jemaat sudah bertanda dan cap Ketua Pendeta Amos Menuringin MTH, Sekretaris Penatua Jack Air Palit SE. Demikian SK. Di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang bersedia untuk ditetapkan sebagai tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum tahun 2026. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kami silakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara-saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum tahun 2026? Yang kedua, apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Ketiga, berjanjikah saudara-saudara untuk tetap hidup kudus sesuai kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas saudara sebagai tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum tahun 2026 dengan rajin dan setia sebagaimana tercantum dalam tata gereja Gemim dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dalam melaksanakan tugas saudara? Apakah atas pertanyaan tersebut, apakah jawab saudara-saudara? Bersedia dan berjanji. Amin.
Berdasarkan jawab saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus atas nama Badan Pekerja Sinode Gemim melantik saudara-saudara menjadi tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum tahun 2026. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus supaya saudara berbuah bagi Allah. Yang dilantik boleh menyanyi kuasamu dan namamu lah. Firman Allah menasihati saudara-saudara, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Silakan penyerahan surat keputusan. Situ Jo. Bapak Ibu Saudara boleh menghadap jemaat. Ya. Saudara-saudara anggota Jemaat Yesus Kristus, sambutlah saudara-saudara kita yang baru dilantik ini sebagai tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum tahun 2026 dengan sukacita, dan terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah mereka dan bekerjalah bersama dengan mereka supaya Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Yang dilantik silakan duduk dan kita beri kesempatan kepada Ketua Tim Kerja untuk boleh menyampaikan sambutan. Silakan. Shalom, damai di hati. Terpujilah Kristus yang mempunyai pelayanan ini. Yang saya hormati dan kasihi Kadin kita pada pagi hari ini, Pendeta Iren Lawalata SHMTH. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Teling,
Pendeta Amos Mondoringin, MTH, bersama juga dengan seluruh badan pekerja yang hadir di pagi hari ini, yang saya hormati dan kasihi, pelayan khusus yang ada, kemudian juga seluruh jemaat yang hadir di pagi hari ini di ibadah, sesi kedua ini di ibadah pelantikan tim kerja, penerimaan dan pengutusan pendeta. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Pertama, saya bersyukur secara pribadi Tuhan masih mempercayakan pelayanan ini sebagai ketua tim kerja penerimaan dan pengutusan pendeta. Sebagai sekedar saya sharing ya kesaksian, 2 minggu yang lalu saya itu dihubungi oleh salah satu badan pekerja untuk menjadi ketua tim kerja ini. Bapak Ibu, saya jujur sampai hari kemarin itu saya terima WA dari sekretaris jemaat, kemudian WA dari sekretaris panitia juga adalah badan pekerja. Saya tidak menjawab WA tersebut karena jujur secara pribadi sampai agak bertolak belakang antara logika saya juga dengan panggilan sebagai orang percaya begitu ya. Jadi saya itu agak tidak setuju sebenarnya ya Pak Tonto begitu ya. Karena saya bilang yang sharing ke saya beberapa waktu lalu ya, saya bilang kenapa harus ada panitia begitu ya? Ini kan tidak seperti biasanya gitu kan. Sebagai yang lalu kita sudah ada penerimaan dan pengutusan pendeta. Waktu pendeta James tidak ada panitia, kita bilang begitu. Waktu juga pendeta yang lalu saya ingat pendeta Sofil juga tidak ada ya panitia. Kenapa sekarang harus ada? Jadi saya antara bertentangan antara logika saya sebagai manusia biasa begitu ya. Tapi juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman dan mengaku percaya bahwa segala sesuatu itu ada dalam pengaturan Tuhan, segala sesuatu itu diatur dan dalam kontrolnya Tuhan. Jadi beberapa minggu, waktu 2 minggu lalu disampaikan pelantikan hari Minggu, saya agak sepertinya saya tidak mau datang, tapi bersyukur ya waktu itu pelantikan belum ya, karena ternyata kata Pak Sek belum lengkap struktur yang ada. Kemudian juga saya dalam beberapa hari ini ada bergejolak secara di dalam hati, apakah harus menerima atau tidak tugas ini, karena yang saya bilang tadi ini bukan hal yang biasa di gereja kita dan tidak biasa ada panitia seperti ini. Tapi kemudian dari badan pekerja mengatakan bahwa ini sudah akan dirutinkan dan kemudian setelah ini di dalam acara-acara penerimaan dan pengutusan akan ada tim kerja. Bapak Ibu, saya menanggapi ini sebagai suatu tindakan iman. Kalaupun saya pagi ini datang memenuhi undangan ataupun yang sudah memberikan saya kepercayaan dari badan pekerja, tapi sebenarnya saya datang untuk memenuhi panggilan Tuhan begitu ya, memenuhi tugas yang diberikan Tuhan, yaitu melalui badan pekerja. Jadi saya hanya saya takut begitu sebagai orang percaya, saya takut untuk menolak tugas pelayanan begitu ya Pak, karena kita tuh masih diberikan kehidupan, diberikan nafas, diberikan berkat, diberikan anugerah yang banyak. Takut sekali untuk menolak satu pelayanan. Jadi dalam kesempatan ini, ketika pagi ini saya dan teman-teman kami tim 15 orang, kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh juga mengiyakan. Pasti saya tahu teman-teman yang lain 15 orang pasti ada mungkin perasaan yang saya rasakan begitu ya. Mungkin teman-teman yang lain, mungkin yang bukan pelayan khusus. Kalau pelayan khusus mungkin memang sudah tugas, tapi mungkin teman-teman yang lain yang terpanggil mungkin berkata, kenapa kami dipercayakan tugas ini? Kok seperti ada dalam tanda kutip begitu, ada apa? Tapi saya juga mau menghimbau kepada teman-teman tim 15 orang bahwa ketika kita datang mengiyakan tugas pelayanan ini, mari kita lihat ini sebagai satu jawaban iman kita kepada Tuhan sebagai orang yang percaya bahwa kita mau mempersiapkan penerimaan dan pengutusan pendeta ini dengan baik dan teratur.
Jadi saya mau tekankan di sini bahwa bukan saya tidak mau, Pak, ya. Juga bukan saya tidak setuju kegiatan seperti ini. Tapi yang menjadi titik dan saya mau tekankan di pagi hari ini kepada Badan Pekerja, kalau boleh tim seperti ini dirutinkan. Jadi jangan hanya ada satu pendeta atau pendeta, tetapi setiap pendeta yang kita terima, yang kita utus, sebaiknya kita persiapkan dengan teratur sebagaimana di 1 Korintus 14 ayat 40 ya, kalau saya tidak salah, itu dikatakan bahwa kita harus mengatur segala sesuatu itu dengan sopan dan teratur. Pendeta itu adalah hamba Tuhan yang Tuhan utus, yang Tuhan urapi. Ketika dia sudah melayani di tempat ini, kita harus mengutusnya dengan penuh rasa tanggung jawab, sukacita. Begitu juga ketika ada pendeta yang datang ke tempat ini untuk melayani, kita terima dia dengan sukacita. Sehingga harus ada satu tim kerja yang Tuhan pilih lewat Badan Pekerja untuk mempersiapkan kegiatan ini, sebagaimana di SK dikatakan mengatur pelaksanaan pengutusan dan penerimaan pendeta termasuk kegiatan seremonial. Sehingga kami tim kerja 15 orang, kalau kami sudah datang mengiyakan pelayanan ini, kami bukan hanya sekedar mengiyakan kepada Badan Pekerja, tapi kami mengiyakan itu kepada Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Terima kasih banyak kepada Pendeta Amos dan juga semua Badan Pekerja yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami di tim kerja ini. Kami mohon topangan dari Badan Pekerja dan juga seluruh pelayan khusus, seluruh jemaat Sion Teling untuk kita mari mempersiapkan acara penerimaan dan pengutusan pendeta ini yang sedianya tadi dilaksanakan di bulan Juni, agar supaya acara ini boleh terlaksana dengan segala baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita akan mengutus pendeta, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita mau menerima pendeta, kita lakukan dengan sopan dan teratur. Tuhan Yesus kiranya akan menolong kami, tentu saja menolong tim kerja yang ada, memampukan kita semua jemaat Sion Teling untuk mempersiapkan acara ini dengan segala baik, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikian sambutan dari Ketua Panitia. Ini saya mau informasikan bahwa tim kerja sudah pernah ada waktu pengutusan Pendeta Selma, ya. Dan kemudian agenda ini tidak ada dalam Panitia Hari Raya Gereja. Untuk pengutusan dan penerimaan tidak masuk dalam poin kerja Panitia Hari Raya Gereja. Tetapi ini harus dilakukan karena itu ada pembentukan tim kerja. Kalau yang lalu-lalu Pendeta Sofi ada masuk dalam program Panitia Hari Raya Gereja, Kang, ada Kombapa, WKI, ya. Tapi ini kebetulan tidak ada dalam program kerja Panitia Hari Raya Gereja, karena itu diberi kepercayaan kepada tim kerja. Yakin pasti boleh, ya. Pena kok bilang harga diri leh, gitu. Kita akan berdoa dulu sebelum nyanyian penutup, ya, untuk tim kerja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mempunyai kerja pelayanan dan yang mempekerjakan kerja pelayanan itu, mempercayakannya bagi kami secara khusus sebagai tim kerja pengutusan dan penerimaan Pendeta Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum di tahun 2026. Iman kami berkata bahwa Tuhan yang memilih dan memanggil kami dalam kerja pelayanan ini, dan karena itu kami punya pengharapan iman bahwa Tuhan pasti akan menolong, memampukan kami tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum tahun 2026 dalam topangan dari seluruh jemaat Tuhan yang ada, dari kolom 1 sampai kolom 24 bersama dengan semua perangkat pelayanan khusus yang ada dari kolom 1 sampai kolom 24. Dalam kerja ini kami memohon hanya pertolongan datangnya daripada Tuhan, dan biar kiranya semua yang akan kami kerjakan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kami diperlengkapi oleh Tuhan, semangat sukacita melakukan pekerjaan pelayanan ini, dan Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati, memberi semangat dan kekuatan bagi semua tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta sejak SK ini dibacakan, sejak mereka dilantik dan sampai hari pelaksanaannya. Segala sesuatu yang akan terus mereka upayakan, yang akan terus mereka kerjakan, yang terbaik Tuhan sediakan, tidak kekurangan sesuatu apapun. Mereka akan bekerja, berjeri lelah,
dan semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memilih saudara-saudara kami untuk boleh dilantik sebagai tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum tahun 2026. Di dalam nama Kristus Yesus yang bangkit dari antara orang mati, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saja kita berdiri untuk nyanyian penutup, kita nyanyikan Berjalan di Terang. Terima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu, silakan duduk dan bersaat teduh.